warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Eva Zuliana. In this video I want to give you a new lesson. It's about modals. What is modal? Modal is something important for the speaker, for the listener. Jadi modal itu digunakan ketika pembicara dan yang mendengarkan itu saling berkomunikasi. Apa saja maksudnya dari modals? Apa saja yang ingin saya jelaskan di dalam modals materi kali ini? So, ini lengkap sekali. Please watch till the end of this video. And you can comment, share, and like. Please subscribe for my videos. Jadi, nanti materi-materi semuanya akan banyak lagi tentang bahasa Inggris. Kalian bisa tanpa kursus, kalian bisa langsung mengikuti video-video saya. Jadi belajar bahasa Inggris lewat YouTube secara otodidak. Okay, let's get started. Hai, so kita ketemu lagi di materi yang sangat panjang. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang banyak sekali. So kalian bisa lihat dari ini yang paling atas, lembar yang paling atas. Kita akan membahas tentang modals. Modals itu adalah sikap penutur terhadap suatu hal. Jadi orang yang berbicara itu mempunyai suatu sikap yang ditunjukkan pakai modals ini. Hal tersebut dibutuhkan, disarankan, diizinkan, mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Oke, modals yang ingin saya bahas ini adalah can, could. Can sama could. Ini bacanya nggak boleh could. Could itu bukan ya. Could. Can, could. May, might, will, would, should, and ought to, and must. Jadi ini gandeng. Oke, kita bahas tentang modals. Yang pertama, kita akan membahas tentang can. Nah, kita bisa pakai ini ya. Nah, can itu punya 1, 2, 3, 4. Can ada 4 kegunaan yang kita gunakan. Yang pertama, meminta dan memberi izin. Misalkan, can I go now? Can I go now? Dapatkah saya pergi sekarang? Yes, you can. Of course. Of course, you can. Tentu saja kamu bisa pergi sekarang. Atau misalkan, kamu ini lagi di dalam kelas. Nah, kamu itu kebelet pipis. Can I go to toilet? Nah, ini meminta izin ke gurumu gitu ya. Dapatkah saya pergi ke toilet? Ya pastilah, masa kamu kebelet nggak boleh? Yes, you can. Sure, you can. Tentu saja kamu boleh gitu. Nah, number 2, membicarakan kebiasaan. Jadi kamu bisa membicarakan kebiasaan seseorang atau kebiasaanmu sendiri pakai can. She can swim very well. She can swim very well, but she can't dive. Dia itu bisa berenang, tetapi dia tidak dapat menyelam. Gitu. Ini juga bisa diartikan sebagai suatu kemampuan, ability. Jadi tambahannya membicarakan kebiasaan atau suatu kemampuan bisa. She can swim. Swim bisa berenang kan juga kemampuan kan? She can drive a sport car. Dia bisa mengendarai mobil sport. Wah, dia juga kemampuan. Kalau nggak punya uang juga nggak bisa membeli mobil sport. Kalau nggak belajar mengendarai juga nggak bisa nyetir gitu ya. She can swim very well, but she can dive. Dia bisa berenang dengan sangat baik, tapi dia tidak bisa menyelam. Kalau yang ini kemampuan, kalau yang ini ketidakmampuan. Tambahan, she can swim very well, but she can't dive. Bisa kebiasaan. Biasanya loh dia bisa berenang,
Tapi dia juga biasanya nggak bisa menyelam. Jadi kalau suruh menyelam, jangan deh, dia kan nggak bisa gitu ya. Number 3, dia bisa, can ini bisa digunakan untuk menyatakan permintaan dan penawaran. Misalkan kamu itu menawarkan, can I buy you a drink? Can I buy you a drink? Dapatkah saya membelikanmu minuman? Ini menawarkan. Ya, ini menawarkan. Can I buy you a drink? Dapatkah saya membelikanmu minuman? Aku mau ini, mau beliin kamu minuman nih, gitu ya. Kalau yang ini, can you bring me a book? Aku mau belikan kamu minuman, tapi belikan aku. Dapatkah kamu membelikanku sebuah buku? Ya sama dong, kamu nawarin, kamu minta. Enggak ya? Can I buy you a drink? Dapatkah saya membelikanmu minuman? Terus kamu kapan hari minta, can you buy me a book? Bisa kamu membelikanku buku? Karena kamu yang bisa pakai online gitu ya. Number 4, mengekspresikan kemungkinan. Jadi can bisa digunakan mengekspresikan kemungkinan. For example, you can see the sea from the top of the mountain. Kamu bisa melihat laut dari puncak gunung. Dari puncak gunung. Apakah mungkin? Nah, orang tersebut saja nggak tahu. Dia masih mengira-ngira kemungkinan. Karena dia belum pernah, jadi dia bilang, you can see the sea from the top of the mountain. You can see the sea from the mountain. Bla bla bla. You can see the sea from the top of the mountain. Kamu bisa melihat lautan atau laut dari puncak gunung. Kalau yang kemungkinan lain, you can feel my heart from my eyes. Ini yang ngegombal ya, yang terakhir tadi. You can feel my heart from my eyes. Oke, ini tadi untuk can. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu tentang could. Kita bahas tentang could. Digunakannya kapan ya? Digunakan untuk meminta dan memberi izin. Sama can juga tadi bisa. Kalau kalian pengen lebih sopannya, pakai ini, pakai could. Jadi untuk politeness, untuk tingkat kesopanan, dia lebih sopan pakai could. Could I borrow your car this evening? Karena mau pinjam tuh. Could I borrow your car this evening? Jadi, dapatkah saya meminjam mobilmu sore ini? Jadi dia meminta izin. Kalau jawabannya yes, you could. Ya, boleh. Ya, kamu bolehlah dapat. Intinya kamu dapat pinjam mobilku ya, kamu boleh pinjam mobilku, intinya itu. Number 2, menyatakan kemungkinan dalam present tense, past tense, atau future tense. Jadi dia itu mungkin terjadinya sekarang, masa lalu, atau masa yang akan datang. Jadi kamu itu lagi cari temenmu, misalkan kamu habis dari kelas, nah temenmu itu nggak ada di kelas, mungkin saja tadi dia ada di perpus, sekarang juga masih di perpus, atau nanti juga sampai nanti dia ada di perpus. They could be in the library. Kenapa pakai be? Karena di sini nggak ada kata kerja, oke? Setelah could harus ada kata kerja. Kalau nggak ada kata kerja, pakai be. They could be in the library. Ya, mereka pasti itulah, mungkin saja kok pasti. Mereka mungkin saja ada di perpustakaan. Nah, number 3, kebiasaan pada masa lalu.
kebiasaan masa lalu gimana ya? She could play guitar when she was young. Dia itu mungkin dulu bisa main gitar kali ya pas waktu muda. Kamu lihat sekarang misalkan kamu main ke rumah temenmu, nah kamu lihat ibunya temenmu main gitar, kayak kasih tahu temenmu, ini loh gitar itu gini gini gini, mainnya itu pakai ini, pakai apa, kunci ini. Nah kamu ngomong sama temenmu, she could play guitar when she was young. Mungkin saja biasaannya dulu dia itu bisa main gitar gitu loh. Kalau dia biasanya dulu main gitar bisa, sekarang juga masih ingat. Oke? So, kita ke model yang ketiga. May. May itu digunakan untuk menandai suatu kemungkinan. She may be late. Ya, dia mungkin saja telat lagi deh. Kamu sudah di sekolahan gitu ya, terus temanmu itu nggak ada di sekelilingmu, kamu ngomong sama gurumu, she may be late, dia mungkin saja terlambat. Oke? Atau kamu bisa bilang she may be mungkin saja dia lagi sakit, she may be sick. Number 2, meminta dan memberi izin. Nah, meminta dan memberi izin ini boleh pakai can, boleh pakai may. May I borrow your book? May I borrow your book? Boleh saya pinjam bukunya? Bukumu? Bukunya. Bolehkah saya meminjam bukumu? Gitu ya. So easy. Biasanya ini kalau tanggal tua. May I borrow your money? May I borrow your money? Boleh nggak aku pinjam uangmu? Krik krik. Oke, kita ke might. Might itu sama kayak may, menandai kemungkinan dalam present dan future. They may not arrive on time. Dia itu mungkin saja nggak datang tepat waktu. May not arrive on time. Nah, untuk present dan future-nya kok bisa? Nah, kan nggak tahu. Kamu udah ada di tempat. Nah, dia bisa datang sekarang atau agak nanti. Nggak tahu. On time, dia nggak bisa on time. Jadi waktunya bisa present, bisa agak future, agak telat lagi, agak nanti gitu ya. She may not arrive on time. Number 2, mempertimbangkan tentang past tense. Mempertimbangkan tentang past tense maksudnya, kita lihat contohnya. It might have been quicker to go by train. Mungkin akan lebih cepat. Quicker. Mungkin akan lebih cepat untuk kamu pergi. It may have been quicker to go by train. Mungkin akan lebih cepat kalau pergi pakai kereta. Ya, kalau misalkan kamu pengen ke Jogja, naik kereta 5 jam. Sama sih kalau naik bus jadinya. Kok kita bahas Jogja sih jadinya? Jadi ini kemungkinan tentang past tense, masa lalu. Kamu masih ada di perjalanan pakai bus gitu ya. Nah, kamu sama temenmu bilang, kamu udah di bus nih. Kamu bilang, it might have been quicker to go by train. Mungkin akan lebih cepat perginya, kita pergi. It might have been quicker to go for us by train. Jadi kalau kita tadi pergi pakai kereta itu lebih cepat kali ya gitu ya.
Jadi di base tuh kamu bilang gitu sama temanmu. Oke. So, kita ke materi modal will. Will gunakan untuk apa saja? Banyak, sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sampai 7 penjelasan tentang will. Will membuat permintaan. Number 1. Will you send me the book? Will you send me the book? Bisakah kamu mengirimkanku buku? Kamu bisa nggak ngirimin aku buku? Will you send me the book? Will you send me the book? Membuat permintaan ya. Nah, jawabannya yes. Yes, I will. I will. Ya, saya akan kirim. Nah, kalau ini berarti menerima permintaan. Oke, number 2. Setuju dengan sesuatu hal. Jadi, setuju dengan sesuatu hal itu bisa pakai will. I will help you if I have time. Saya itu akan membantu kalau saya ada waktu. Misalkan kamu minta bantuan untuk mengerjakan tugas. Nah, temenmu lagi kerja besok, tapi kamu minta bantuan. Will you help me? Will you help me? Will you help me? Will you help me? Bisakah kamu membantuku? Tadi meminta. Nah, kamu setuju enggaknya? Kalau ini tadi sama kayak atas, will you help me? Meminta bantuan. Nah, yang setuju enggaknya itu di sini. I will help you if I have time. Saya akan bantu kalau saya punya waktu. Ini juga masuk pengandaian. Saya akan membantumu jika saya punya waktu besok. Jadi belum terjadi, mungkin saja besok dia punya waktu. Nah, will bisa digunakan untuk menyetujui sesuatu hal. Number 3, tentang penawaran. Nah, menawar sesuatu. Will you have another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Maukah kamu secangkir teh lagi? Will you have another cup of tea? Cup of tea? Cup of tea. Will you have another cup of tea? Ini bisa dibaca cup of tea atau cup of tea. Cup of tea. Nanti ya ada materi pronunciation. Ya, saya juga nggak begitu lancar-lancar amat untuk pronunciation, but I can give you something, sesuatu yang bermanfaat nanti di video selanjutnya, oke? Will you have another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Itu yang will, yang number 3. Sekarang kegunaan will yang number 4, yang nomor 4. Menolak melakukan sesuatu hal. Menolak melakukan suatu hal. I will never talk to you again. Saya nggak akan pernah ngomong sama kamu lagi. Kamu itu lagi marah-marah sama seseorang. So you can say, kamu mungkin ngomong, I will never talk to you again. I will never see you again. Saya nggak akan pernah lihat kamu lagi. Oke? Saya nggak pernah ngomong sama kamu lagi. I will never talk to you again. Jadi dia menolak melakukan suatu hal. Number 5, nomor 5. Nomor 5, will juga bisa digunakan untuk keputusan yang spontan. Jadi dia memutuskan sesuatu yang spontan pakai will. I can hear the doorbell. I can hear the doorbell. I'll go and see who it is. Aku dapat mendengar, aku bisa dengar ada bunyi pintu. Aku akan pergi dan lihat siapa itu. Oke? I'll go and see who it is. Jadi kamu pas dengar, tiba-tiba spontan kamu pengen lihat. Misalkan pintumu ada yang ngetuk,
Apa kamu tinggal tidur dulu? Kan spontan kamu pergi untuk lihat siapa yang datang. Misalkan pintumu agak kretek gitu ya. I can hear the door. I'll go and see who it is. Oh, it is a cat. Oh, itu tadi kucing. Tiba-tiba bunyi pintunya ternyata kucing. Number 6, pengandaian. Nah, yang tadi aku bilang ini ada pengandaian. Tadi kan ada pengandaian juga, yang number 2 sudah tak sebutin. Ini yang nomor 6 tak sebutin lagi tapi pakai contoh lain ya. I will buy you lunch if you help me. Oke, kalau kamu mau makan siang, jadi nggak gratis. I will buy you lunch. Aku akan membelikanmu makan siang jika kamu menolongku, membantuku. I will buy you lunch if you help me to finish my homework. Saya akan kasih kamu, membelikanmu makan siang jika kamu membantuku mengerjakan tugas. Ya, gitu amat. Number 7. Ini yang kegunaan will, nomor 7. Dia bisa untuk membuat suatu asumsi tentang present sama future, sekarang atau masa depan. He will be at home now. He always watches the news at 6. Jadi dia itu kayaknya dia itu di rumah sekarang. Dia selalu nonton berita jam 6. Misalkan di sini kamu sama temenmu. Nah, kamu itu tahu kalau dia biasanya itu ada di rumah jam 6, dia nonton berita. Kamu asumsikan bahwa sekarang temanmu itu ada di rumah. Karena sekarang masih jam 4 misalkan. Sekarang temanmu udah ada di rumah. Kenapa dia ada di rumah? Karena nanti jam 6 dia mau nonton berita. Dia mengasumsikan pakai present dan future. Untuk present sama future. Jadi, kamu bisa datang ke sana, ke rumah temanmu itu. He will be at home now. He will be at home now. He always watches the news at 6. Dia itu kayaknya di rumah deh sekarang. Dia itu di rumah sekarang. Dia biasanya nonton berita jam 6. Gitu ya. Pakai will juga bisa. So, kita ke would. Would ini digunakan satu untuk permintaan. Would you bring me? Would you bring me? Bisakah kamu membawakanku buku itu? Would you bring me? Nah, would ini juga lebih sopan. Could tadi sopan, would juga sopan. Would you bring me that book? Would you marry me? Would you marry me? Would you bring me that book? Bisakah kamu membawakanku buku itu? Would you marry me? Bisakah kamu menikah denganku? Nah, itu permintaan ya. Jawabannya ya sama, yes. Kalau pertanyaan pakai I ya jawabannya, pakai you jawabannya I, yes I would. Oke. Number 2, memberi nasihat. You are so weak. Kalau kamu kasih nasihat bisa pakai would. Jadi kalau nasihatnya pakai would, jadi itu kayak kamu itu kayak agak memerintah gitu loh. You are so weak. You would call the doctor to come. Kamu itu lemah, kamu nggak usah datang ke rumah sakit. Telepon aja dokternya untuk datang. You would call the doctor to come. You're so weak. You would call the doctor to come. Kamu itu lemah, kamu telepon aja dokternya untuk datang ke sini gitu. Number 3, membuat undangan. Would you like to come? Keliru lagi nulisnya. Would you like, kenapa ada tu lagi? Nah, ini untuk menunjukkan ke adverb of place. Nah, yang to ini untuk memisahkan ini. Oke, memisahkan like sama to. Tapi like ini bukan artinya suka kalau di dalam kalimat ini.
Jadi dia memisahkan kata kerja like to come, tapi kalau sudah digabung seperti ini dia punya arti keberatan. Kamu keberatan nggak datang ke rumahku? Would you like to come to my house? Ini juga bisa dipakai. Would you like to come to my house? Kamu mau nggak datang ke rumahku? Tapi lebih ke kayak lebih kamu itu benar-benar meminta gitu. Would you like to come? Boleh, kamu nggak pakai like ini juga boleh. Would you come to my house? Maukah kamu datang ke rumahku? Kamu mau nggak datang ke rumahku? Pakai like juga boleh. Oke. Sekarang kita ke should sama ought to. Jadi should sama ought to ini dia memberi nasihat. Jadi nasihat contohnya, you should go to the doctor, you look sick. Tadi yang memberi nasihat pakai would juga, should juga bisa untuk memberi nasihat. Nah, kalau would tadi kayak agak memerintah, kalau should ini kayak kamu mau ke dokter atau enggak, ya terserah kamu gitu. Kamu seharusnya pergi ke dokter, kamu terlihat sakit. Kamu seharusnya, ya kamu ada dua pilihan. Kalau tadi would, you would call the doctor to come, kayak agak memerintah. Kalau should, aku udah kasih saran kamu ya, kamu mau ke dokter atau enggak ya terserah kamu gitu. Terus kalau ought to, contohnya you ought to leave soon, kamu seharusnya pergi segera, atau kamu akan ketinggalan pesawat, you'll miss the plane, kamu akan ketinggalan pesawat. Oke. Number 2, kewajiban. Jadi should dinilai kewajiban, pakai kewajiban. Kalau kewajibannya itu fardu kifayah gitu loh. Gimana ya fardu kifayah kalau dalam Islam? Jadi kewajibannya itu gugur. Kalau kamu jalanin ya terserah, kalau nggak kamu jalanin terserah. Contohnya, you should check in on hour. You should check in on hour. 1 hour. Sorry. You should check in 1 hour before flight leaves. Kamu seharusnya itu check in 1 jam sebelum pesawat berangkat. Nah, kamu check innya telat. Nah, itu kan kewajiban untuk check in dari maskapai, dari bandara. You should check in 1 hour before flight leaves. Kamu harus check in sebelum 1 jam pesawat berangkat. Nah, kalau kamu nggak check in ya terserah kamu, hangus tiket kamu. Nah, kewajiban mereka hanya mengingatkan kamu seharusnya, ya. You ought to see the dentist at least once a year. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi paling tidak setahun sekali. Ya, ini kamu lakukan juga boleh, nggak kamu lakukan juga boleh. Dia kewajiban yang orang tua kamu suruh. Misalkan kamu disuruh sama orang tua kamu bilang, you ought to see a dentist at least 1 year. Kamu itu seharusnya ke dokter gigi, pergi ke dokter gigi paling tidak setahun sekali. Tapi karena kamu merasa nggak sakit gigi, kamu nggak perlu pergi ke dokter. Nah, kewajiban orang tuamu mengingatkan, ya sudahlah, sudah mengingatkan gitu ya. Sekarang yang number 3, kewajiban yang tidak terpenuhi. Bisa ya pakai ini, bisa dia pakai should, bisanya. Okay, he should have worn his seat belt. Dia seharusnya mengenakan sabuk pengamannya. Jadi kamu itu lagi ada di taksi misalkan. Nah, temenmu kamu ngomong sama supir, he should have worn his seat belt. Dia seharusnya mengenakan sabuk pengamannya.
karena dia ada di depan, duduk di depan, tapi dia nggak menghiraukan, jadi kewajiban yang tidak terpenuhi. So kita ke mas, kewajiban dan keperluan. Kalau pakai emas ini fardu ain, wajib, bener-bener wajib. Kalau su tadi nggak begitu, ya wajib sih nasihatnya, tapi kamu boleh melakukan, kamu kalau nggak melakukan ya terserah kamu. Kewajiban atau keperluan, you are fat, you must get more exercises. Jadi kamu itu gemuk, kamu harus lebih banyak olahraga. Misalkan ibumu bilang, kamu itu siswa ya, you must go to school, kamu harus pergi ke sekolah. Nah, dia mempunyai arti wajib, bener-bener wajib, punya efek. Kalau kamu nggak ke sekolah, uang jajan kamu aku potong, ibumu bilang gitu. Jadi kamu wajib, bener-bener wajib ke sekolah. Number 2, kesimpulan, tapi yang present gimana tuh? There is a lot of smoke, there must be a fire. Ada banyak asap. Smoke bukan berarti merokok ya, dia punya arti asap. There is a lot of smoke, there must be a fire. Ada banyak asap, pasti kebakaran. Kamu sama temenmu lihat dari kejauhan. Nah, lihat dari kejauhan, di sana kamu lihat di hutan itu ada banyak asap, pasti hutan itu lagi ada kebakaran di sana. Jadi kamu menarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi sekarang, present, gitu ya. Kamu memakai mas. Kamu bisa narik kesimpulan apapun walaupun kamu belum benar-benar melihatnya, tapi kamu melihat tanda-tandanya. Jadi kamu menarik kesimpulan saat ini pasti ada kebakaran karena muncul asap di hutan. There is a lot of smoke, there must be a fire. Pasti ada kebakaran di sana. So, ini tentang modals. Jadi, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Gimana? Mudah bukan belajar tentang modals? Bikin kalimat menggunakan modals, komen di dalam video, di bawah video ini, like, share, komen tentang modals. Buat kalimat menggunakan modal yang sudah saya berikan. I'm waiting, guys. Thank you for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.